Baik, ini adalah materi yang kedua. Saya ulang sedikit ini. Ini tadi yang dimaksud dengan apa? Dengan kurikulum, ya. Kenapa kurikulum itu harus ada? Tadi sudah disebutkan. Curriculum is the heart of education. Itu the first-nya. Ya, kemudian ini adalah teori tentang kurikulum, yaitu lintasan lari ataupun lintasan pacu. Jadi semacam pedoman, ya, dalam menjalankan proses pembelajaran. Ini makna dari kurikulum, ya, the content of instruction without reference to instructional ways or means. Ini kata Henry C. Morris, ya. Dimensinya berarti ada mata pelajaran, kalau di perguruan tinggi berarti ada mata kuliah, ada pengalaman belajar, dan juga ada dimensi program, ya. Ini dimensi dari kurikulum. Kemarin masih ingat, ya, berarti kalau bicara tentang kurikulum itu bicara tentang objektif, ya. Objektif artinya tujuannya, kemudian knowledge berarti ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada learning experiences, ya, ada pengalaman belajar, dan juga ada evaluasi. Nah, kalau kritik dalam Islamnya berarti sebelum objektif di sini sebenarnya ditambahkan, ya, bisa ditambahkan di sebelumnya yaitu intention, ya, atau juga kepada di sini ada ukhrawi mindset, bisa juga di akhirnya, ya. Kalau mau dimasukkan ke objektif berarti tujuan dari kurikulum ini apa gitu, ya. Misalnya seorang siswa itu diajarkan, peserta didik diajarkan sejarah peradaban Islam. Apa tujuannya? Apakah hanya untuk mengetahui saja? Oh, itu nanti masuk ke dalam level kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, ya. Nah, ini komponen dari kurikulum. Jadi kalau kita ngomongin kurikulum, ya, ada tujuan, ada ilmu pengetahuan, ada pengalaman belajar, ada evaluasi. Nah, jadi kita belajar kurikulum, komponen kurikulum, sekaligus kita juga melaksanakan. Berarti tadi kalau Pak Arman bertanya evaluasi, itu juga bagian dari evaluasi nih. Alhamdulillah, berarti tadi kayaknya udah paham semua tentang kurikulum gitu, ya. Nanti kita akan lihat level yang ke-8-nya gitu, ya. Baik, ini pendidikan agama Islam sudah. Nah, bagaimana sebenarnya pengembangan pendidikan agama Islam, ya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kita awali dengan makna dari pengembangan, ya. Ini karena di kampus biasa sangat detail, ya. Saya ambil yang kedua itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, ya. Ini biasanya online KBBI-nya sekarang itu, ya. Jadi dimaksud dengan pengembangan itu adalah proses atau cara, ya, perbuatan untuk mengembangkan. Berarti sudah ada, kemudian diluaskan, dikembangkan, ditambahkan kuantitas ataupun kualitasnya. Ya, misalnya ada istilah pengembangan bahasa, ya, upaya meningkatkan mutu agar bahasa dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat modern. Berarti mengembangkan bahasa. Jadi ada pola mengembangkan. Nah, Sutopo dan Sumanto ini sudah cukup lama, tahun 82, menyebutkan bahwa pengembangan adalah suatu kegiatan, ya, menghasilkan suatu alat atau cara baru. Ingat, ya, alat atau cara baru, ya, dimana selama ini kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Itu dari pengembangan. Artinya namanya pengembangan berarti yang sudah ada kemudian ditambahkan, ya, baik nanti dari sisi alatnya, dari sisi caranya, metodenya. Misalnya kalau pola pembelajaran itu adalah bahasanya itu adalah lecturing, pemaparan atau ceramah, ya, maka ceramahnya itu tidak harus ada kombinasinya gitu, ya. Jangan ceramahnya itu atau pemaparannya itu, lecturingnya itu sangat monoton, ya, atau mungkin seolah-olah itu seorang dosen atau guru itu merasa dia yang paling pinter gitu, ya. Nah, tidak seperti. Jadi ada pengembangan, ya, termasuk juga nanti evaluasi, ya, misalnya dengan adanya UTS, dengan adanya UAS, dengan adanya mungkin dulu itu formatif gitu, ya, dengan adanya penilaian sepanjang proses pembelajaran. Nah, itu yang akan dikembangkan. So in English, ya, pengembangan kurikulum adalah curriculum development, ya. Jadi pengembangan kurikulum itu dalam bahasa Inggrisnya adalah curriculum development, yaitu peralihan total ataupun substansial mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Nah, tadi ingat kan
komponen-komponen dari kurikulum ya. Nanti boleh lagi di Google Classroom juga sudah saya ini juga, sudah saya share di situ juga. Nanti kalau kurang nanti saya share juga di grup WhatsApp insyaallah ya. Oke, ini adalah pengertian dari pengembangan supaya paham. Oh, berarti dia bukan hanya misalnya dia bukan hanya invention gitu ya, tapi dia adalah discovery. Nanti kita akan bicara itu. So, berarti dalam aktivitas pengembangan kurikulum itu ya minimal itu ada tiga ya, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menyusun kurikulum baru. Wah ya, ini penting nggak nih? Oh, nanti akan kita tanya ya. Misalnya kurikulum sekarang ya, nanti kita levelnya S2 itu level KKNI level 8 ya, itu harus ada unsur pengembangan. Nah, jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya itu mau bertanya, apa sih bedanya antara kuliah di S1 dengan di S2? Ya, maka ya S1 dia mendeskripsikan, menarasikan, menjelaskan itu sudah lulus, ya. Tapi kalau S2 ya di master ini dia bukan hanya menjelaskan, bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, tapi dia bisa mengembangkan dari yang sudah ada ya, dari yang sudah ada itu dikembangkan. Berarti ini adalah jantung dari S2 ini adalah salah satunya adalah mata kuliah pengembangan kurikulum ya. Jadi langkah pertamanya adalah menyusun kurikulum baru ya. Nanti kalau ada yang bilang tidak ada yang baru di dunia ini, betul ya. Yang baru adalah susunan dari komponen-komponen lama yang membentuk satu kesatuan yang baru gitu ya. Jadi menyusun kurikulum yang baru. Banyak sekali sekarang gitu ya. Apalagi ya intinya nanti terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Kalau misalnya nih dalam hal evaluasi gitu ya. Dalam hal evaluasi ada tulisannya close book. Wah, gitu ya. Kayaknya udah nggak zaman tuh, zaman sekarang tuh close book gitu ya. Jadi nggak boleh nyontek gitu ya. Nggak boleh nyontek ya, jelas lah masih sama gitu. Tapi dalam konteks close book tapi open Google ya sama aja gitu ya. Nah, jadi polanya bukan lagi close book. Jadi tapi hampir semuanya adalah apa? Adalah boleh merepresentasikan atau bisa mencari berbagai informasi. Anak-anak sekarang saya yakin itu lebih pintar ya dalam konteks pengetahuan mentahnya itu, karena dengan teknologi itu mudah mereka mencarinya ya. Menyusun kurikulum baru. Why? Kenapa? Itu harus dijawab. Kenapa harus ada kurikulum baru? Misalnya nih, mohon maaf agak sedikit ideologis. Wah, jangan-jangan ada kurikulum yang lama ini agak sedikit ini nih, komunis nih. Wah, gitu ya. Atau mungkin agak-agak sekuler nih. Wah, banyak kan teman-teman yang di pendidikan agama Islam biasanya, wah, ini kayaknya nggak, kurang cocok nih, kayaknya agak-agak sekuler nih gitu ya. Jadi harus ada kurikulum baru. Maka biasa mereka kombinasi antara Kemenag dengan lokal curriculum gitu ya. Oke, tahap yang kedua adalah melaksanakan kurikulum baru di sekolah secara terbatas yang disertai dengan penilaian yang intensif atau seperti uji coba kurikulum baru. Nah, ini yang biasanya nanti yang sering jadi korban itu adalah dalam tanda petik ya, korbannya itu adalah guru ya. Jadi guru itu dengan kemarin bertanya perubahan kurikulum gitu ya, secara nasional itu guru yang disusahkan ya. Kepala sekolah juga sama sebenarnya gitu ya. Tapi kayaknya kok agak ini ya, itu sebenarnya karena belum mungkin pemahamannya kurang mendetail terkait dengan kurikulum yang ada. Tapi di sini tahap yang kedua setelah kurikulum itu dibuat, setelah dibuat baru dipraktekkan. Misalnya begini. Kurikulum tentang yang paling cepat tuh dari IT. Tapi karena kalau kita PAI ya, kita fokus di PAI ya. Tapi kalau contohnya tadi kurikulum di IT, Information Technology. Ya kalau dulu masih ngomongin tentang misalnya masih pakai flash disk, masih pakai mungkin Google Drive-nya, atau mungkin masih pakai email yang gratisan atau yang lama. Udah ketinggalan zaman gitu ya. Atau mungkin jaringan komputernya itu masih yang lama, sekarang udah ada Chat GPT misalnya gitu ya. Dengan mudah kita bisa membangun sebuah website ya dengan pemrograman yang sudah otomatis ya. Jadi ada perubahan. Kalau PAI ya
banyak perubahan, misalnya pola-pola tadi ketika kita bicara tentang karakter, misalnya karakter atau akhlak atau adab gitu ya. Nah, itu harus bisa dispesifikasikan atau maksudnya bisa dituangkan dalam teknis ya. Kalau kita sebenarnya kalau ibu dan bapak sekarang udah tahu lah ya, misalnya ya seorang murid atau siswa peserta didik itu datang ya cium tangan gurunya gitu ya, atau mungkin yang minimal itu adalah salam gitu ya. Kemudian mungkin kalau bukan mahram dan sebagainya juga ada aturannya. Nah, itu yang perlu ya, yang penting untuk tadi ada kurikulum baru nih, kurikulum misalnya berbasis adab. Wah, di sini di State Sirajul Falah ini kan disebut dengan kampus beradab ya. Beradab artinya beriman, berakhlak, berdoa, berbudaya, dan berwawasan. Nah, jadi itu beradab. Tapi dalam konteks tadi juga kampus yang beradab artinya kampus adab gitu ya. Artinya betul-betul dia punya, ini adabnya, teknisnya seperti ini. Ketemu dosen, ketemu teman kuliah, ketemu mungkin dosen pembimbing, datang ke misalnya ke akademik, datang ke mungkin yang bagian keuangan dan lain sebagainya, atau ketika ketemu di luar gitu, minimal ya assalamualaikum gitu ya, sama-sama dari State Sirajul Falah gitu ya. Nah, setelah diuji coba, langkah ketiganya adalah menyempurnakan terhadap komponen tertentu dalam kurikulum berdasarkan hasil penilaian. Jadi nanti ada monitoring dan juga ada evaluasi ya. Ini langkah dalam pengembangan kurikulum. Nah, kalau kurikulumnya itu sudah bagus ya, apabila kurikulum itu sudah bagus, maka langkah berikutnya adalah disebarkan dan diterapkan, diimplementasikan di sekolah-sekolah secara komprehensif ya. Jadi keseluruhan nih gitu ya, misalnya ada teman-teman di sekolah IT misalnya sekolah Islam terpadu, mereka kan punya kurikulum yang khas ya. Contoh tadi berarti ada sekolah Islam terpadu IT, ada lagi sekolah Islam alam, sekolah alam gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin teman-teman di Kutab misalnya ya. Kemudian juga ada lagi di pesantren yang salafiyah, pesantren yang muasirah, yang khalafiyah, yang modern. Nah, masing-masing mereka punya kurikulum. Nah, ada juga beberapa yang kurikulumnya dia spesifik, mungkin ada yang ke adab tadi, ada yang mungkin ke misalnya di IT-nya gitu ya, ada mungkin di kitab turosnya. Nah, itu perlu adanya 1, 2, 3. Jadi buat kurikulumnya, kemudian dilaksanakan secara terbatas, kemudian nanti ada evaluasi dan penyesuaian atau ada perbaikan. Ini adalah aktivitas pengembangan kurikulum. Nah, ini kemarin yang ditanya nih ya, perubahan kurikulum di Indonesia dari mulai tahun 66 sampai ke 2013 ya. Ini memang cukup banyak sekali gitu ya. Cukup banyak sekali, mulai dari ini saya belum lahir nih ya, tahun 68 itu terkait dengan bentuknya adalah spirited subject curriculum ya. Jadi kurikulum berbentuk mata pelajaran ya. Mata pelajaran dulu inget banget tuh ya. Ada matematika, ya ada IPA, ada IPS, dulu masih ingat ada PMP gitu ya, pendidikan moral Pancasila gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ada perubahan-perubahan di tahun 75, yaitu juga ada prosedur pengembangan sistem instruksional. Ini juga menggunakan dokumen kurikulum yang berbentuk matriks ya, atau matrix ya, untuk dia sifatnya itu full given by government. Jadi ya langsung gitu ya, dari ini terutama yang saya sedang bicarakannya adalah kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia. How about Islamic education ya, bagaimana dengan pendidikan Islam, pendidikan agama Islam? Kita diskusilah gitu ya. Kemudian kurikulum 1984 ya, kita kenal, ini zamannya saya ini ya, ya CBSA ya, ini zamannya saya nih. Jadi CBSA itu ya, cara belajar siswa aktif. Kemudian tahun 94 itu dikembangkan ya dengan sistem KBK-nya, kurikulum berbasis kompetensi ya, tahun 2004. Ini karena
tadi kita lihat nih. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sekalian mungkin ada yang belum ini ketika dikembangkan kurikulum 2004 ini ternyata di situ adanya undang-undang tentang otonomi daerah ya otomatis dia berbeda tuh antara mungkin yang di pedalaman, yang di pinggiran dengan yang di pedesaan dengan di perkotaan gitu ya. Dan sampai sekarang juga sebenarnya masih terjadi seperti itu gitu ya. Sehingga nanti ya butuh adanya pengembangan berdasarkan undang-undang juga nomor 20 tahun 2000 tentang Sisdiknas juga, sistem pendidikan nasional ini juga perlu dikembangkan, termasuk juga ada sifat dari desentralistik gitu ya. Jadi masing-masing misalnya orang siswa di Jakarta atau Jabodetabek nggak bisa dibandingkan dengan yang teman-teman mungkin di Selayar sana, misalnya di Sulawesi atau mungkin di Papua atau di Borneo ya berbeda gitu ya. Belum lagi nanti ada konten lokalnya yang memang berbeda. Nah, sehingga kemudian adanya pusat kurikulum gitu, kemudian membuat standar kompetensi. Ini juga awal juga ya SK, KD gitu ya, standar kompetensi, kemudian juga kompetensi dasar gitu ya. Kemudian nanti terlihat dari indikator-indikator dalam pembelajaran. Nah, ini juga KTSP katanya ya, kata-kata guru itu ya, KTSP ya, KTSP kata gitu ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini sebenarnya kalau saya lihat ketika ditanya ini sebenarnya mengarah kepada bagaimana kurikulum itu dia mengikuti perkembangan zaman. Tadi ingat ya, salah satu dari saya bocorin jawabannya why, kenapa gitu ya. Kenapanya itu kenapa perlu adanya pengembangan kurikulum? Jawabannya adalah karena, ini bocoran yang pertama, karena perkembangan di masyarakat atau karena terjadinya berbagai perubahan di masyarakat. Nah, perubahannya apa? Nanti ya dijawab Ibu dan Bapak sekalian ya. Jadi KTSP tahun 2006 ini dia itu desentralistik jelas gitu ya. Jadi masing-masing dia berbeda ya, walaupun dia punya standar nasional ya. Punya standar nasional ya yang dikembangkan oleh BSNP, kemudian nanti oleh masing-masing lembaga pendidikan itu dikembangkan. Jadi sepertinya ini kalau menurut saya yang memang sudah memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan masing-masing untuk dia bisa mengeksplorasi atau mungkin memosisikan dari kurikulum atau dari lembaga pendidikan dan juga lulusan dari siswa atau peserta didiknya masing-masing. Ini yang kemarin sempat bikin heboh juga di kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 2013 ini ya. Ini sebenarnya juga penyempurnaan sebenarnya dari KBK 2004 dan juga KTSP 2006 yang akhirnya kemudian kembali ke sentralistik lagi, tapi kemudian materinya lebih disederhanakan dan bentuknya itu lebih tematik ya, lebih tematik sehingga dia biasanya itu ya dalam proses pembelajarannya itu lebih ya memudahkan seharusnya bagi mahasiswa. Tapi beberapa yang nggak biasa itu ini bikin repot gitu ya, bikin susah gitu. Bagi nanti yang terakhir adalah kampus ataupun kurikulum merdeka gitu ya. Jadi betul-betul merdeka, semerdeka seperti apa? Nanti saya boleh tanya nih ke guru yang sudah melaksanakannya. Jadi tadi ada penyederhanaan untuk materi dalam bentuk tematik, kemudian juga penggunaan pendekatan saintifik ya, dan juga evaluasi pembelajaran menerapkan penilaian autentik. Nah, ini saintifik juga betul-betul perlu diperhatikan. Jadi kita sebagai mahasiswa apalagi di level itu harus betul-betul kritis ya. Seperti apa definisi dari saintifik, kita lihat ya. Nah, kemudian tadi pengembangan kurikulum. Ternyata ada istilah yang berikutnya adalah pembinaan kurikulum. Yang namanya pembinaan berarti otomatis mengambil dari Subandia, kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang ada dengan maksud untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi dia lebih kepada yang sudah ada, oke, gitu ya, tapi kemudian disempurnakan. Ya, disempurnakan. Nah, ini biasanya belum apa-apa, kadang ya baru mau dilaksanakan, belum ada evaluasi langsung diganti. Nah, kurang tepatnya sebenarnya seperti itu. Seharusnya ya minimal itu ya bisa 3 atau
5 tahun gitu ya. Kalau umpamanya biasanya sesuai dengan ini apa namanya kelulusan gitu ya. Kalau SMP berarti ya 3 tahun gitu ya. Kalau bisa yang SD berarti ya 6 tahun, atau mungkin kita mau kritis, aduh kayaknya 6 tahun di SD kelamaan gitu ya. Bisa aja itu sebuah kritik. Banyak juga yang berbicara tentang itu gitu ya, karena di Indonesia katanya paling lama nih SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun juga gitu ya. Nah jadi ada tadi pengembangan, ada istilah berikutnya adalah pembinaan kurikulum. Jadi dalam proses pembinaan ini tentu saja dia ada pelaksanaan kurikulumnya itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Jadi kalau belum ya nggak bisa dibina, karena apa, dalam artian itu diarahkannya itu ini belum benar prakteknya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, melengkapi alat pembelajaran ya, baik dari sisi quantity ataupun juga quality ya, baik kuantitas ataupun kualitas. Ini banyak penelitian tentang alat-alat atau media-media pembelajaran yang ya masing-masing karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Akhirnya sekarang misalnya mulai dulu inget sekali tuh ya, yang paling gampang itu ya alat tulis lah ya, kapur gitu ya, dengan blackboardnya gitu ya. Sekarang berubah menjadi whiteboard dengan spidolnya gitu ya. Kemudian juga sekarang rata-rata sebagian sudah menggunakan proyektor gitu ya. Mungkin sebagian ada sudah menggunakan touchscreen ya, layar sentuh gitu ya. Itu juga perlu dilihat gitu ya. Ya masing-masing tentu ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Nah, yang paling penting sebenarnya kalau tadi kan dia tools ya, media pembelajaran atau media belajar lah ya gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi ya adalah meningkatkan keterampilan guru ya, baik dari segi administrasi keguruan maupun dari segi metode pembelajaran dan sistem evaluasi ya. Kalau administrasi kadang banyak guru-guru juga yang protes nih, katanya aduh jadi guru sekarang tuh ribet banget gitu ya, banyak banget ini. Nah itu sebenarnya nggak perlu dilihat sebenarnya sih, apakah memang tidak terbiasa atau mungkin betul-betul membebani. Ini perlu adanya mini riset gitu ya, mini riset ya. Nah kemudian tadi selain juga administrasi ada metode pembelajaran, dan alhamdulillah sih kalau saya lihat di beberapa sekolah itu untuk guru-guru yang muda, dosen ya, kalau saya lihat dosen-dosen yang muda itu biasa dia lebih adaptif ya untuk melakukan model-model pembelajaran. Yang agak ini biasanya guru-guru yang senior gitu ya, yang lama gitu, biasanya agak sulit untuk menerapkan metode pembelajaran gitu ya. Termasuk juga sistem evaluasi gitu ya. Nah sistem evaluasi dia apakah dengan tadi UTS, UAS, kemudian penilaian dalam proses pembelajaran secara kontinu, secara berkesinambungan, termasuk juga memasukkan misalnya adab atau akhlak ke dalam bagian dari evaluasi gitu ya. Nah ini perlu adanya pembinaannya. Jadi dilihat sudah benar atau belum ya. Kemudian yang keempat, melengkapi ruangan-ruangan praktik yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan siswa ya. Sekarang siswa itu udah biasa ya, apalagi kalau sekolah alam gitu ya, ke sawah, ke kebun, nanam padi gitu ya, bercengkrama dengan kerbau gitu ya. Nah itu karena itu ada ya, mungkin ada sensasi atau mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka lebih dekat. Tapi di sini sebenarnya ya ruangan-ruangan ini kan dia bukan hanya, ingat ya, kalau ruangan kan bukan hanya ruang, room ya, bilik gitu, bukan hanya itu, tapi juga ya